Haleluya, haleluya, Shalom alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, sebagaimana yang sering kita melihat dan menyaksikan di media sosial tentang orang-orang di sekitar kita mengenai iman kekristenan. Nah semua itu ternyata saudara sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan itu sudah tertulis dalam Alkitab. Dan apa yang kita lihat hari-hari ini semuanya sudah dialami oleh Yeshua HaMasiah sendiri dan juga oleh para murid pada zaman itu saudara. Apa itu? Mengenai penghakiman terhadap iman kekristenan. Olok-olokan, hinaan, cacian, makian terhadap iman kekristenan. Bahkan menyangkut pembangunan izin gereja juga itu sudah dialami oleh orang-orang terdahulu. Makanya orang-orang terdahulu beribadah secara sembunyi-sembunyi saudara. Dan mereka ketika berkumpul satu sama yang lain itu tidak mereka kenal satu sama lain saudara. Jadi ada tanda. Apakah mereka pakai di leher, di tangan, atau di pakaian orang-orang percaya pada masa itu. Di tahun 2023 ini saudara, hal yang serupa yang pernah tertulis dalam Alkitab, yang pernah terjadi dan yang sudah terjadi, itu kita alami kembali Bapak Ibu. Kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang sangat sulit membangun rumah ibadah. Nah, kita melihat di tempat-tempat tertentu saudara-saudara kita sangat sulit dalam membangun rumah ibadah. Dan juga di tempat-tempat tertentu juga saudara-saudara kita yang seiman sulit sekali beribadah. Yang pertama, ada daerah yang sangat sulit membangun rumah gereja, membangun rumah ibadah, sekalipun izin sudah diurus, tetapi dipersulit Bapak Ibu dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Nah, yang kedua, ada tempat, ada daerah yang sangat sulit bagi kita orang percaya untuk melakukan ibadah. Makanya kita beribadah secara sembunyi-sembunyi. Nah, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, mungkin ini tiba saatnya bagi kita saudara untuk membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kita sudah tidak terlalu memikirkan lagi bagaimana gedung gereja. Tetapi yang harus kita benahi adalah gereja yang ada di dalam hati kita masing-masing saudara. Bagaimana kita membawa gereja Tuhan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu menyertai kita, dan itu kita bawa kemanapun dan dimanapun kita berada. Nah, mengenai penganiayaan dan apa yang kita lihat dalam beberapa hari ini di media sosial, itu sudah tertulis di Injil Yohanes 15 ayat yang ke-20. Saya bacakan pertama. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang telah Yesus katakan kepada para murid kira-kira saudara. Kita kembali ke ayat yang ke-18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Nah, kalau kita melihat hari-hari ini bagaimana orang-orang di sekitar kita mengolok iman kekristenan, menghina kita, mencaci maki, bahkan kami para murtadin, orang yang lahir baru dalam kekristenan, tidak luput dari olok-olokan dan hinaan. Bahkan yang diincar itu adalah kami sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami dari mayoritas menjadi minoritas, dari agama itu kami beralih percaya kepada Adonai Yeshua HaMasiah. Banyak orang tidak senang, bahkan keluarga kami sendiri sangat tidak senang. Maka kita melihat banyak sekali di antara kami para murtadin yang terusir dari keluarga, ya, yang terusir dari keluarga, mendapatkan intimidasi yang sangat menakutkan, bahkan ancaman demi ancaman sering kami alami. Dan ternyata itu kami sudah dikuatkan oleh firman itu sendiri Bapak Ibu. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi apa yang kami alami dan apa yang kita alami saat ini itu tidak sebanding bila kita melihat apa yang dialami oleh Adonai Yeshua HaMasiah, Sang Firman yang hidup saudara. Ayat yang ke-20 saya lanjutkan membaca. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Kalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu.
Saudara, ketika saya membaca Injil Yohanes 15 ayat yang ke-20 ini, itu persis seperti apa yang saya alami sekarang dan apa yang terjadi di saat saya belum menjadi pengikut Kristus, pengikut Hamasiah. Saya membenci kekristenan, termasuk saya membenci para pendeta, anak-anak Tuhan, orang Kristen, dan juga para penginjil, apalagi sangat saya benci. Kenapa? Karena saya tidak mengenal firman, Bapak Ibu. Karena saya tidak menuruti firman. Kenapa tidak mengenal dan tidak menuruti? Karena hati saya masih tertutup. Ya, hati saya belum tersingkap terhadap kebenaran firman, masih terselubung, Bapak Ibu. Maka kapan hati saya dan pikiran saya boleh saudara lihat seperti saat ini, itu ketika saya dan teman-teman yang lain percaya kepada Adonai Yesus Hamasiah. Ketika kami menerima firman, maka saya pribadi menerima saudara yang menceritakan firman kepada saya. Bahkan saya ikut ambil bagian di ladang pelayanan, menceritakan firman Tuhan, menceritakan Injil, menceritakan bagaimana pertobatan kami dan bagaimana hidup kami setelah kami menjadi orang Kristen, dan bagaimana hidup kami sebelum menjadi orang Kristen. Berbeda sangat, saudara. Sangat berbeda. Hidup sebelum menjadi orang Kristen dan hidup setelah menjadi orang Kristen. Banyak hal yang saya alami dan banyak sekali terjadi perubahan dalam hidup saya, saudara. Khususnya mengenai karakter, Bapak Ibu. Ya, mengenai karakter, mengenai hubungan pribadi saya dengan Tuhan, dan mengenai hubungan saya dengan sesama saudara. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Ya, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Seperti saya katakan barusan, Bapak Ibu. Nah, saya menuruti firman Tuhan, saya menerima firman Tuhan, saya menuruti firman Tuhan, dan saya mau mendengar sekarang apa yang disampaikan oleh para pendeta, gembala, dan para penginjil. Bahkan saya sendiri, Bapak Ibu, menjadi seorang evangelis, seorang penginjil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil dimanapun saya berada dan kemanapun Tuhan tempatkan, khususnya di pedalaman-pedalaman. Nah, kita kembali ke ayat yang ke-19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu, saudara. Nah, ketika kita bagian daripada dunia ini, maka dunia sangat mengasihi kita. Orang-orang dunia tidak akan menghina, mencemooh, mencaci maki kita. Salah pun kita akan dibela. Bahkan ada istilahnya taqiyah. Saudara sering mendengar taqiyah. Nah, kenapa boleh bertakiyah dan tidak ada orang yang melarang bertakiyah? Jarang sekali kita mendengar takiyah itu dilarang oleh para pemuka agama, saudara. Kecuali di dalam iman kekristenan. Tidak ada istilah takiyah baik dan takiyah tidak baik di dalam iman kekristenan. Yang namanya takiyah sangat tidak dianjurkan dan sangat dilarang. Artinya tidak boleh memakai istilah-istilah tertentu demi agama, demi iman, demi kebenaran. Artinya tidak boleh berbohong kecil, berbohong besar. Yang namanya bohong demi apapun itu tidak diperbolehkan di dalam Alkitab. Itulah yang dinamakan dengan istilah yang dinamakan dengan taqiyah. Ya, ingatlah. Jadi Bapak Ibu, dunia membenci kita karena kita bukan lagi bagian daripada dunia. Tetapi di saat kita bagian daripada dunia, kita sama dengan dunia ini. Sekalipun kita melakukan kesalahan, itu ada pembelaan daripada dunia. Sekalipun bertakiyah seperti yang saya sampaikan barusan, itu ada pembelaan daripada dunia. Tetapi begitu kita menerima firman, kita sudah lagi bukan bagian daripada dunia. Makanya dunia membenci kita dan orang-orang yang tinggal di dunia sangat membenci kita, menghina kita, mengolok-ngolok kita, menertawakan kita, mencemooh kita, saudara. Seolah-olah kita ini adalah penjahat. Saudara melihat bagaimana
saudara-saudara kita seperti Bapak Muhammad Kece, Anak Abi, Pak Saifuddin Ibrahim, dan lain sebagainya, dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang lain, itu dianggap musuh yang luar biasa. Ya, cepat ditangkap, saudara. Dimasukkan ke penjara. Saudara kita Bapak Muhammad Kece dianiaya, diperlakukan tidak manusiawi. Dan itu dianggap azab oleh mereka, Bapak Ibu. Nah, kenapa tidak ada pembelaan dari dunia, Bapak Ibu? Ya, kenapa tidak ada pembelaan? Dikarenakan saudara kita Bapak Muhammad Kece bukan lagi bagian daripada dunia. Lihat, kalau bagian daripada dunia, Yahya Waloni itu menghina iman kekristenan itu luar biasa. Mencaci maki, mengolok-ngolok, menafsirkan Alkitab itu dengan enak udelnya dia, Bapak Ibu. Tetapi pembelaan dunia terhadap Yahya Waloni itu juga luar biasa dibela. Berapa tahun kena Yahya Waloni? Enggak sampai 1 tahun. 7 bulan dituntut, divonis 5 bulan. Tidak lama dia keluar, dia bebas, Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagian daripada dunia. Jadi dunia tidak membenci, bahkan membela. Sedangkan saudara kita Bapak Muhammad Kece, karena bukan lagi berasal dari dunia dan bukan bagian daripada dunia, maka dibenci habis-habisan. Hukumannya sangat berat. Belum lagi dihina, dicaci maki, diolok-olok, dipukul, digebukin, diluburin tinja, dimasukkan tinja dalam mulut. Sangat disayangkan, Bapak Ibu. Tetapi itulah sudah tertulis dalam Alkitab. Maka saya sering sekali sampaikan kepada teman-teman, saya sangat bangga sekali ketika saya membaca firman Tuhan, Bapak Ibu. Ini Alkitab saya, saudaraku ya. Ini banyak sekali coret-coretnya ini. Nah, ketika saya membaca, saya alami semua apa yang sudah tertulis. Hampir semuanya saya alami. Apa yang dialami oleh Yeshua HaMashiach dan para rasul, para sahabat, itu sangat membuat iman saya semakin kuat di dalam kekristenan. Ternyata apa yang saya alami itu tidak sebanding bila dilihat dengan apa yang dialami oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Tidak sebanding, saudaraku. Ya. Yeshua HaMashiach kepalanya yang berdarah, ya, dan tertunduk, begitu sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang sangat pedih, Bapak Ibu. Dia diarak, diludahin, dicaci maki, dicemooh, dihina habis-habisan. Padahal Yeshua HaMashiach mampu membela, ya, mampu membela, bahkan dia sangat mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan seandainya Yeshua balas, saudara. Tetapi dia tidak mau melakukan itu. Padahal semua otoritas, semua kuasa itu ada di dalam tangannya Yeshua. Ada di dalam diri Yeshua HaMashiach. Kalau dia katakan hancur, maka orang-orang saat itu yang menganiaya dia hancur lebur, Bapak Ibu. Kalau dia katakan binasa, maka orang-orang akan binasa saat itu juga, saudaraku. Tetapi dia benar-benar menunjukkan kasihnya, di mana dia berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yeshua masih meminta supaya dia tidak menghukum orang-orang yang bersalah pada dia. Artinya, Bapak Ibu, Yeshua mengajarkan kita, mendidik kita, jangan pernah kita menuntut balas terhadap orang yang bersalah kepada kita, terhadap orang yang menganiaya kita, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengerti apa yang selama ini mereka hina terhadap iman kekristenan. Maka dari itu, Bapak Ibu, berbahagialah kita, di mana kita mengalami semua apa yang tertulis dalam Alkitab. Firman ini benar-benar menjadi kekuatan kepada kita, memberikan hikmat, pewahyuan, akal budi, pengetahuan kepada kita, menjadi rema dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dia benar-benar menguatkan kita kalau kita sering baca firman, saudara. Ini kitab saya, Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi,
itu coret-coret semua. Ketika saya membaca, luar biasa. Saya stabilo. Untuk apa? Ketika saya melihat apa yang kelihatan, saya teringat pernah saya baca dalam Alkitab. Saya teringat tertulis dalam Alkitab. Saya teringat Yeshua HaMasiah sudah mengalami. Saya teringat para nabi dan rasul sudah duluan mengalami daripada kita mengalami. Baik saudaraku para pencinta jenajah Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita, menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, jadilah terang dan garam saudara. Dan jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Shalom alaikum bisim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bisim Adonai Yeshua HaMasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar melalui pelayanan kita, melalui penginjilan kita, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa datang kepada Tuhan, banyak jiwa menemukan kebenaran Shiratal Mustaqim. Yohanes 14 ayat yang ke-6, tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yeshua HaMasiah. Terima kasih.